Oke, halo semua. Beta nama Vivi Aihuan. Biasa dapat panggil Vivi atau Ai. Atau kalau mau panggil Vivi Ai juga boleh. Beta mahasiswa, ada lanjut S2, sekarang sudah di tahap tesis. Beta umur 28 tahun. Tua juga ya? Tua. Kau yang? Balong. Ayo bicara samsat saja yang gugup. Santai lagi, santai. Oke. Kakak Ai ini kan ya, terkenal lah. Hancur. Oke, kakak Ai ini merupakan salah satu generasi muda Maluku yang menurut beta sangat produktif karena banyak kontribusinya untuk provinsi ini bahkan negara. Jadi kalau kata bilang provinsi saya cukup karena kakak Vivi punya kontribusi itu sudah sampai luar negeri. Nah ini karena kakak Vivi ini merupakan orang yang sudah merasakan banyak pengalaman, karena itu beta ingin supaya hari ini kakak bisa bagi-bagi kakak punya pengalaman dengan teman-teman yang lain. Nah, yang pertama beta mau tanyakan adalah bagaimana sampai kakak Vivi ini akhirnya bisa menjadi salah satu perwakilan Indonesia untuk Australia, pertukaran pemuda. Oke, jadi dulu tuh tahun 2014, beta punya teman, salah satu teman, dia kasih tahu kalau ada roadshow tentang program pertukaran pemuda antar negara. Nah, program ini nih program dari Kementerian Pemuda dan Olahraga. Dan yang kasih roadshow itu PCMI Maluku, itu kumpulan alumni-alumni program pertukaran. Nah, lalu beta pergi ke roadshow itu, waktu itu di PGSD di Ambon. Lalu beta pas lihat, kita dengar dong pengalaman-pengalaman, beta tertarik. Tapi kebetulan karena dulu tuh beta pengennya pergi ke Korea, karena kebetulan waktu itu ada program pertukaran Indonesia-Korea. Jadi bukan karena drakor? Karena drakor. Karena drakor, justru karena tahun 2011 tuh beta suka nonton drakor, makanya pantas. Pas 2014 beta lihat ada program pertukaran ke Korea, aduh beta paling pengen sekali. Ternyata ikut seleksi, dan ikut seleksi itu bertahap-tahap, jadi tes tertulis, habis itu tes wawancara, tapi juga ada pertunjukan bakat seni kayak begitu. Nah, tes tertulis itu banyak tahap, bahasa Inggris otomatis, habis itu juga ada tes pengetahuan budaya, pengetahuan umum, pengetahuan internasional, kayak begitulah. Lalu dalam beta punya pikiran ini kan tujuannya mudah-mudahan bisa lolos ke Korea nih. Korea. Pokoknya beta punya tujuan tuh cuman mau pi Korea memang bucin Korea pas sekali. Lalu ternyata pas lihat nama lolos ke sesi selanjutnya di wawancara. Lalu pas beta lihat, oh ternyata ini cuman ada 20 besar yang lolos. Waktu itu tuh 100 lebih yang ikut tes. Lalu pas ikut seleksi wawancara, ternyata puji Tuhan waktu itu langsung lolos. Tapi lolosnya bukan ke Korea tapi ke Australia gitu Kakak Eko. Yang beta dengar sebelum itu kakak Aini juga sudah dari SMA, dari zaman SMA itu memang sudah pintar. Karena kakak Vivi ini juga ternyata pernah ke Thailand. Kalau boleh cerita itu bagaimana sampai bisa ke Thailand, itu program apa? Iya, jadi dulu itu ikut bimbel bahasa Jerman, bimbingan belajar bahasa Jerman. Lalu waktu itu dari Goethe Institut ada bikin kerjasama dengan sekolah-sekolah di Indonesia. Lalu dong bikin seleksi untuk ke Jerman. Jadi juara 1, 2, 3-nya ke Jerman. Nah waktu itu beta di peringkat keempat. Dan beta sudah beta yang lolos. Yang taunya ternyata ada program Deutsch Camp. Itu tuh kayak summer camp untuk bahasa Jerman gitu. Lalu ternyata yang lolos itu yang peringkat keempat. Jadi waktu itu pergi ke Thailand untuk ikut Deutsch Camp di Bangkok. Selain ke Australia, ke Thailand, kakak Ai juga sudah pergi ke Belanda juga. Seberapa benua ini? Benua Australia, terus benua Asia, terus Eropa. Kurang berapa benua yang boleh pergi? Ini kata bicara nih bukan kata cari teka provinsi mana begitu, tapi benua mana, berarti hebat. Ini bagaimana ceritanya juga sampai di Belanda? Ya, jadi itu program Bridging Gaps. Bridging Gaps kalau bahasa Indonesianya kan menjembatani perbedaan. Jadi ini semacam program exchange begitu, tapi dikhususkan untuk teologian. Jadi karena kebetulan beta kuliah teologi dan waktu beta ada ikut seminar internasional, ada salah satu peserta seminar dari Belanda, Bapak Pendeta Ferry Pati, antua yang kasih tahu kalau di Vrije University dan Protestant Theology University di Belanda itu ada bikin program exchange, dan program ini tuh untuk kampus-kampus yang bekerja sama dengan dua universitas itu.
Nah kebetulan beta juga apply untuk ikut dia punya seleksi. Jadi kalau saya nggak salah itu ada sekitar berapa belas negara yang ikut seleksi. Dan ya puji Tuhan lolos tahun kemarin. Terbaik sekali. KKI merupakan salah satu anggota VAC, Fox Angelarium Choir. Fox Angelorum Hampir Choir. Dulu bisa tak putar belakang. Terlalu sakral paduan suara ini. Ini paduan suara yang kata sudah dong punya level lah. Hebat-hebat. Kemudian ada Basudara Choir. Bagaimana KKI bisa tergabung di VAC, apa saja prestasi yang sudah diraih dan juga di Basudara Choir. Beta waktu kuliah karena kebetulan memang seng tahu menyanyi solo, seng jago. Kalau di level orang Ambon tuh sama sekali seng jago. Jadi waktu itu coba-coba ikut audisi saja masuk di VAC karena tujuannya kayak mau ikut pelayanan begitu. Ternyata paduan suara VAC ini kan paduan suara mahasiswa. Jadi paduan suara ini menerima mahasiswa tapi juga ada alumni-alumni yang masih tergabung di VAC. Waktu itu lolos audisi tahun 2011. Jadi sudah sekitar 9 tahun di VAC. Sampai sekarang masih ada sama-sama dengan VAC, pelayanan kayak gitu. Kalau VAC ini punya prestasi di tingkat nasional sudah banyak, juara Grand Champion Pesparawi Mahasiswa Nasional beberapa kali kayak gitu. Nah kalau Basudara Choir ini paduan suara gabungan antara anak-anak dari UKIM dan paduan suara dari mahasiswa Darussalam. Dan ini dua komunitas Islam dan Kristen. Kita pernah melihat satu video yang viral di Facebook dan Instagram. Dan video itu menunjukkan bahwa Basudara Choir sedang bernyanyi di Jakarta dan menyanyikan lagu Pancasila Rumah Kita. Lagu itu sangat viral, kemudian dibagikan kemana-mana sampai di grup WhatsApp. Bolehkah kakak Ai ceritakan bagaimana sampai bisa lagu itu dinyanyikan di sana? Iya, jadi ada salah satu penyanyi Ambon, Sera Latuprisa, dia yang bentuk ini paduan suara Basudara Choir ini, paduan suara Basudara ini. Sebenarnya tema yang diusung untuk bikin lagu ini itu sebenarnya persatuan. Karena katong punya budaya pela gandong di Maluku itu kan paling kuat. Dan banyak sekali isu-isu yang bisa memecahkan katong punya persekutuan ini, jadi punya ikatan persaudaraan ini. Dan itu banyak isu-isu juga yang waktu itu tuh sedang panas-panasnya di Indonesia. Salah satu cara untuk katong mengingatkan lagi ke orang banyak kalau katong ini semua Basudara itu melalui lagu, melalui seni kayak begitu. Dan Basudara Choir ini juga sangat ditopang oleh almarhum Glenn Fredly. Jadi kakak Glenn yang waktu itu undang katong ke Jakarta untuk ada sama-sama dengan beliau punya konser waktu itu, tapi juga acara jaga Indonesia lewat seni. Makanya katong menyanyi lagu itu waktu itu di situ. Pernah tergabung di komunitas apa saja dan apa saja yang telah dilakukan? Jadi beta karena memang beta passionnya di volunteerism, di sukarelawan begitu. Jadi beta banyak tergabung jadi volunteer di komunitas-komunitas, tapi ada juga untuk proyek-proyek sosial dari teman-teman alumni program pertukaran pemuda ini. Karena biasanya alumni program pertukaran pemuda itu setelah selesai kembali dari program, dia harus bikin post project activity, kegiatan setelah program. Kata kasarnya katong bayar, katong punya jasa ke negara gitu, karena negara suka kasih katong kesempatan untuk ke luar negeri. Jadi katong pulang, katong harus bikin apa? Jadi tanggung jawab juga per katong semua. Dan bukan cuman volunteer di situ saja, beta juga volunteer di Kakak Eko punya taman baca. Jadi mengajar bahasa Inggris gratis untuk anak-anak di sini. Di komunitas lain juga beta pernah jadi volunteer untuk kegiatan-kegiatan sosial. Apa saja tips-tips dan trik yang bisa Kakak Ai bagikan untuk teman-teman di luar sana untuk bisa menjadi cerdas, untuk bisa dapat kesempatan untuk ke luar negeri, untuk berpartisipasi mewakili provinsi dan negara ini? Yang pertama, ini kalau berdasarkan beta punya pengalaman, bermimpi. Mimpi saja dulu, sempapa. Yang berikut, katong harus cari banyak sekali informasi. Kalau misalnya katong punya tujuan atau punya goals untuk ke luar negeri misalnya, katong harus cari banyak informasi. Misalnya ada beasiswa apa, atau ada program apa yang bisa memudahkan beta untuk ke luar negeri. Karena beta bisa pergi luar negeri dengan uang sendiri, karena terbatas. Jadi beta harus pakai beasiswa atau harus ikut program apa begitu. Lalu yang berikut, katong harus tekun dan komitmen. Kalau misalnya katong punya goals nih, beta mau ke luar negeri. Kalau cuman mimpi saja dan sing bikin apa-apa, sing bangun par bikin akang,
ya percuma. Jadi katong memang harus betul-betul tekun. Kita punya salah satu senior pernah bilang, orang pintar akan kalah dengan orang yang tekun. Jadi pintar saja yang akan cukup, katong harus tekun, katong harus rajin. Dan kalau katong sudah setup, katong punya goals, katong harus berusaha semampu mungkin untuk bagaimana cara katong bisa dapat itu. Nah, kalau tips-tips berikut untuk misalnya katong belajar atau untuk katong ke luar negeri, katong harus belajar bahasa Inggris. Katong memang sih bisa bilang bicara saja, karena orang luar tuh sing perlu katong punya grammar yang bagus, tapi yang paling penting itu katong belajar dulu, belajar bahasa Inggris. Karena bahasa Inggris bukan cuman perlu pas katong harus ke luar negeri saja, tapi banyak sekali hal yang bisa katong lakukan kalau katong punya kemampuan bahasa Inggris itu ada. Nah, seperti itu. Tips yang berikut, katong harus memperbanyak katong punya link juga. Karena walaupun katong sudah cari informasi, tapi katong seng mampu untuk cari link, percuma. Karena katong orang-orang tertentu akan membantu katong menggapai katong punya cita-cita gitu, katong punya mimpi gitu. Katong punya mimpi dari muda sebagai perempuan khususnya, ini selalu beta bilang berulang-ulang kali, katong sing boleh kalah dengan omongan orang. Jangan anggap omongan orang tuh sebagai alasan supaya katong down, tapi harus jadikan akang sebagai katong punya motivasi. Karena pertama kali beta ke luar negeri, waktu SMA tuh beta ingat, sebenarnya beta punya cita-cita tuh waktu itu sing muluk-muluk lah, sing pernah ada berpikir ke luar negeri. Tapi karena dianggap remeh, dan beta tuh orangnya kalau anggap remeh beta akan buktikan kalau beta bisa gitu. Setelah itu ternyata akan pacu beta dan akan bikin beta terbiasa untuk beta harus belajar ini, beta harus cari tahu sesuatu yang baru kayak begitu. Semoga perempuan-perempuan khususnya perempuan-perempuan muda, katong harus punya mimpi dan katong jangan stuck di katong mimpi saja, tapi bangun lalu bikin katong punya mimpi begitu. Apa harapan dari KKI untuk generasi muda di Maluku, baik laki-laki maupun perempuan? Jadi beta punya harapan untuk anak-anak muda di Maluku, baik laki-laki maupun perempuan, semoga katong bisa set katong punya goals, tapi juga semoga katong bisa saling mendukung, baik perempuan maupun laki-laki, katong harus saling mendukung gitu. Jangan pernah ada dalam katong punya pikiran karena beta perempuan, jadi beta sing mampu untuk bikin sesuatu, atau karena dia perempuan yang bisa tuh cuman katong saja laki-laki. Ada satu harapan lagi yang beta berharap pemerintah juga bisa lihat ini, karena banyak sekali katong punya potensi di anak muda di Maluku untuk pacu katong punya diri sendiri itu sudah, tapi katong butuh juga perhatian, bantuan dari pemerintah. Walaupun memang ada dinas-dinas terkait yang membantu katong untuk program-program tertentu, tapi semua katong bisa dapat dengan bantuan atau campur tangan atau perhatian dari pemerintah. Semoga ada perhatian khusus, perhatian lebih untuk anak-anak muda di Maluku juga dari pemerintah. Halo teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan Tukar Cerita Langsung episode 7 bersama dengan Kakak Vivi Aihuan. Jangan lupa follow akun YouTube-nya Kakak Vivi, yaitu Vivi Aihuan dan Instagram @VVI1905.